Ibadah online di rumah, cek! Halo, kenalin, nama aku Kak Jessica dan ini adik aku. Halo, nama aku Kak Gebi. Kita akan mempersiapkan ibadah online. Yang perlu diperhatikan saat ibadah online adalah 1. Alkitab. Yang kedua, Buku catatan, jangan lupa bawa pennya. dan yang ketiga, Jangan lupa mandi, nanti bau. oke. Nah, yang perlu kalian tidak boleh lakukan waktu di ibadah online adalah 1. Makan, Yang kedua, mengobrol, yang ketiga, main handphone. oke, itu saja. Sebelum mulai kita akan berdoa. Adik aku akan memimpinnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami di pagi hari ini untuk ibadah. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dari mulai ibadah sampai akhir ibadah. Sertai kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita mulai. Adik-adik, kita percaya ya kalau Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar bagi hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Adik-adik, kasih itu murah hati dan tidak sombong. Ada berapa coba buah-buahmu? Mari kita sama-sama nyanyikan ya. Si sukacita damai
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, kalau adik-adik udah bisa sabar, itu adik-adik artinya sudah punya satu buah roh. Ayo kita cari buah-buah roh yang lainnya ya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dari awal lagi lebih sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab
Kids, apa kabarnya nih? Balik lagi sama Kak Andre ya. Kakak hari ini seneng banget bisa ketemu lagi menyapa adik-adik yang ada di rumah walaupun masih secara online ya. Tapi kakak percaya firman Tuhan yang akan kakak sampaikan hari ini bisa mengubah hidup setiap adik-adik yang ada di rumah. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik yang di rumah kita berdoa ya. Selamat pagi Bapa, pagi Yesus, pagi Roh Kudus. Tuhan terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami masih bisa beribadah kembali walaupun masih secara online. Tapi kami percaya urapan Tuhan, hadirat Tuhan ada di setiap rumah kami masing-masing untuk mengubahkan setiap kami. Tuhan kami mau belajar sesuatu hari ini. Tuhan yang pimpin ibadah ini ya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik di rumah katakan amin ya. Adik-adik, hari ini kakak mau membawakan sebuah firman Tuhan yang berjudul Win from Fear ya. Artinya apa Kak Andre? Coba bahasa Indonesia dong. Artinya adalah menang dari rasa takut ya. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Sebelumnya siapa yang pernah ditunjuk berdoa waktu diminta sama kakak sekolah minggunya? Jadi kakak sekolah minggunya minta adik-adik untuk pimpin doa. Terus adik-adik merasa, aduh jangan aku Kak, aku malu, aku takut, aku masih nggak percaya diri. Atau nggak diminta pimpin doa di sekolah. Terus adik-adik menolak karena, aduh jangan aku masih malu, aku masih belum pandai bicara. Atau nggak ketika adik-adik di sekolah ada tugas nih dari ibu bapak gurunya untuk menunjukkan, ayo mana lihatkan hasil karya yang sudah kamu buat. Terus adik-adik di rumah kayak nggak percaya diri, aduh jangan dikasih lihat ke teman-temannya, kalau bisa itu malu ya. Adik-adik berarti belum percaya diri. Nah pas banget dengan firman Tuhan yang hari ini akan kakak sampaikan adalah jadi anak yang pemberani, menang dari rasa takut. Nah untuk hari ini kakak punya satu kata-kata untuk memotivasi adik-adik di rumah. Kata-katanya adalah be brave and keep on trying ya. Yuk adik-adik sama-sama katakan di rumah ya. Be brave and keep on trying ya. Adik-adik ini adalah kata-kata yang adik-adik bisa ingat ketika adik-adik merasa takut ya. Ingat kata-kata ini. Dan kita hari ini akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang pemberani. Adik-adik udah tahu siapa nama tokoh Alkitabnya? Ada yang bisa tebak? Oke, mungkin adik-adik beberapa udah bisa tebak ya. Kita akan belajar dari satu tokoh, namanya Petrus. Kisah Petrus ini ada di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kakak akan ceritakan secara singkat, mungkin adik-adik bisa baca sendiri di rumah, tapi untuk sekarang kakak akan ceritakan secara singkat. Jadi pada waktu itu, pada waktu sudah sore hari, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi dahulu ke tengah pantai, untuk pergi mendahului Tuhan Yesus menggunakan perahu tentunya. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, silahkan pergi dahulu, sementara Tuhan Yesus ingin naik ke atas bukit dan berdoa kepada Allah. Dan Tuhan Yesus berdoa hingga pukul tengah malam, adik-adik. Hingga tengah malam Tuhan Yesus masih berdoa hingga kan sudah malam nih, perahu murid-murid Tuhan Yesus sudah ada di tengah. Dan tiba-tiba perahu murid-murid Tuhan Yesus itu digoyang oleh sebuah badai yang sangat kencang, adik-adik. Mereka semua yang ada di dalam perahu menjadi ketakutan. Murid-murid Tuhan Yesus sangat takut karena takut kapalnya tenggelam dong, takut kenapa-kenapa di dalam perjalanan. Hingga akhirnya pukul 3 malam, mereka sambil kapalnya diombang-ambingkan, mereka melihat dari kejauhan, siapa itu? Sampai mereka murid-murid Tuhan Yesus bilang, itu hantu. Padahal itu Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka nggak sadar, ternyata itu Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Makanya mereka bilang, itu hantu. Padahal bukan, adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus masih nggak percaya hingga akhirnya Tuhan Yesus mendekat ke arah perahu mereka. Dan ketika itu, Petrus langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jika itu Engkau, tunjukkanlah, maksudnya bawalah aku untuk berjalan di atas air untuk meraih Engkau gitu. Jadi ketika itu Tuhan Yesus menjawab, turunlah, ayo datang kemari. Dan akhirnya Petrus turun dari perahu dan akhirnya tahu yang terjadi adik-adik, Petrus bisa berjalan di atas air. Dan ketika Petrus mulai berjalan, dia mulai digoyangkan oleh angin yang begitu kencang, Petrus menjadi takut. Dan ketika Petrus menjadi takut, adik-adik tahu yang terjadi, Petrus langsung jatuh. Dia tidak lagi di atas air, tetapi dia jatuh ke air karena
Petrus kurang percaya, dan akhirnya Petrus meminta tolong sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Hai orang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Kurang lebih seperti itu. Hingga akhirnya Tuhan Yesus membawa Petrus ke dalam perahu, dan badai pun tenang, dan seluruh murid-murid Tuhan Yesus menyembah Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Nah, setelah dengar cerita tentang Petrus, adik-adik merasa hebat nggak sih? Wah, luar biasa banget ya. Petrus bisa berjalan di atas air. Apakah Petrus punya kekuatan superhero? Tiba-tiba Petrus bisa jalan di atas air? Enggak, adik-adik. Petrus hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti kakak, sama seperti adik-adik yang di rumah. Petrus bisa berjalan di atas air karena keberaniannya, karena memberanikan diri keluar dari perahu dan melangkah menuju Tuhan Yesus. Ya, jadi karena adik-adik Petrus ini manusia biasa, cuman dia bisa hebat karena dia percaya. Dan pertanyaannya, Kak, gimana sih supaya aku bisa jadi anak yang pemberani? Poin pertama adalah percaya diri karena Tuhan. Adik-adik ingat ya, poin pertama adalah percaya diri karena Tuhan. Adik-adik ingat nggak? Ketika adik-adik waktu belajar berenang, masih belajar berenang, atau mungkin sekarang udah jago berenang, adik-adik bisa ingat-ingat lagi. Dulu ketika kalian belajar berenang sama papah kalian, atau mungkin sama guru les kalian, pasti pernah dong diajak sama mereka untuk masuk ke kolam yang lebih dalam. Tapi pertamanya mungkin kalian ragu ya, aduh masuk nggak ya, hingga akhirnya adik-adik memutuskan untuk masuk ke kolam yang lebih dalam. Dan di situ adik-adik udah mulai punya keberanian. Kenapa adik-adik bisa berani? Karena adik-adik tahu ada papah kita, ada guru les kita yang ada di sebelah kita untuk jagain kita. Sama seperti Petrus. Waktu Tuhan menyuruh Petrus turun dari perahu, dia keluar dan menjadi berani. Karena Petrus tahu ada Tuhan yang di sana yang akan menjagai Petrus, ya. Kakak juga mau cerita dulu, kakak juga bukan orang yang pemberani kayak gini ya. Kakak dulu pemalu banget. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, kehidupan kakak banyak sekali diubahkan. Ketika ketemu Tuhan Yesus, kakak jadi orang yang pemberani, kakak jadi orang yang percaya diri. Kenapa? Karena kakak tahu ada Tuhan Yesus di hidup kakak. Buktinya kakak sampai sekarang ini bisa berdiri di depan adik-adik semua. Karena kakak dimampukan oleh Tuhan, kakak percaya ada Tuhan di sini yang memampukan Kak Andre untuk bisa ngomong sama adik-adik di rumah. Karena kakak dulu pemalu banget, ngomong aja takut, jadi kakak pendiam. Tapi akhirnya Tuhan mengubahkan gitu. Kakak bisa percaya diri karena Tuhan yang mengubahkan gitu ya. Jadi begitu juga dengan kehidupan adik-adik. Adik-adik harus percaya diri ketika mau ujian, bukan karena adik-adik pintar atau hebat, tapi karena tahu ketika ujian Tuhan ada di samping adik-adik untuk membantu, memberikan hikmat, memberikan ingatan yang kuat ketika adik-adik mengerjakan soal demi soal. Tuhan menyertai dan kita bisa mengerjakan ujian dan mendapat nilai yang bagus. Contoh juga ketika adik-adik mau ikut lomba, bukan karena adik-adik merasa hebat, merasa jago, tapi karena percaya ada Tuhan yang menyertai. Waktu kita ikut lomba, Tuhan ada di samping kita untuk memampukan kita. Jadi poin pertama yang kakak mau ajarin pada adik-adik adalah jadilah orang yang percaya diri. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, tetapi karena Tuhan yang membuat kita menjadi hebat dan menjadi pintar. Kita harus berani karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Poin kedua, tadi poin pertama apa? Percaya karena ada Tuhan. Poin kedua adalah berani mencoba. Adik-adik ingat ketika adik-adik dulu lagi belajar sepeda, dari roda 4 ke roda 2, adik-adik berani coba walaupun jatuh, walaupun adik-adik sempat terjatuh ketika mungkin baru meraih beberapa meter, tapi adik-adik jatuh, adik-adik lakukan apa? Bangkit lagi, berdiri lagi. Ketika jatuh, bangun lagi. Karena kalau adik-adik misalnya jatuh, terus adik-adik udah, aku nggak mau belajar sepeda lagi, jatuh tuh sakit Kak, aku nggak mau belajar lagi. Coba, kalau adik-adik seperti itu, adik-adik nggak akan bisa naik sepeda sampai sekarang. Adik-adik ngelihat sepeda juga nggak bisa naiknya, tapi karena adik-adik mau mencoba, adik-adik bisa naik sepeda sampai sekarang. Sama kayak Petrus nih, meskipun dia sudah percaya diri, poin pertama ya, Petrus sudah percaya diri, ada Tuhan. Tapi kalau Petrusnya nggak keluar dari perahu, apa yang terjadi? Apakah Petrus bisa berjalan di atas air? Nggak akan adik-adik, nggak akan ada namanya peristiwa Petrus berjalan di atas air. Karena Petrus berani mencoba, dia keluar dari perahu dan dia berjalan di atas air. Nah,
Sama juga kayak Kak Andre, dulu kakak nggak berani untuk ngomong depan umum, tapi akhirnya kakak coba. Kakak coba ketika diminta pimpin doa, kakak maju ke depan. Kakak, ayo aku coba. Ketika guru nanya di sekolah, kakak coba jawab, angkat tangan. Karena kalau diem aja, Kak Andre pasti nggak akan ada perubahan dalam hidup Kak Andre. Berani mencoba dalam hal-hal yang kecil ya adik-adik. Berani belajar berbagi, menceritakan kebaikan Tuhan. Misalnya di grup-grup kecil, di sel grup kecil. Kakak bukan firman ya, tapi kakak berbagi, bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kakak. Kakak juga belajar mendoakan orang lain. Gak harus pimpin doa adik-adik. Bisa di rumah belajar untuk mendoakan orang lain. Hingga kakak akhirnya bisa berbicara di depan banyak orang. Contohnya lagi, ketika kalian punya bakat nih, bisa main musik, bisa main olahraga tertentu, atau bisa nyanyi, adik-adik harus berani coba dong. Adik-adik harus berani coba, misalnya ikut lomba, ikut pelayanan. Gak usah malu-malu, ataupun ikut lomba tapi kalah, jangan takut untuk coba lagi. Gak apa-apa, walaupun jatuh, coba lagi. Sama seperti naik sepeda. Kalau adik-adik nggak coba lagi, adik-adik nggak akan bisa naik sepeda sampai sekarang. Makanya kenapa ada namanya atlet renang, atlet sepeda. Mereka bisa jadi orang-orang hebat seperti itu karena mereka berani coba. Dan mereka percaya ada Tuhan yang memampukan mereka hingga mereka berhasil. Dan yang kedua adalah, yang terakhir adalah, selain percaya diri, kita harus berani coba. Kalau gagal, coba lagi. Jadi kita harus tetap keep on trying. Ingat tadi kata Kak Andre, be brave and keep on trying. Jadi sekarang mau ya adik-adik untuk jadi orang yang berani. Selain kita percaya diri karena ada Tuhan, kita harus berani coba. 2 poin ini ya. Percaya karena ada Tuhan dan berani mencoba. Kalau gagal, nggak usah malu-malu. Kita coba lagi sampai kita berhasil, sampai kita jadi orang yang hebat, jadi orang yang berhasil, anak-anak Tuhan yang luar biasa, barulah kita bisa membanggakan Tuhan karena kita jadi pribadi yang berani juga. Jadi mau ya adik-adik di rumah untuk belajar jadi orang yang memberani. Selesai ibadah ini nih ya, adik-adik jangan jadi pribadi yang penakut lagi. Jadilah pribadi yang hebat, jadilah pribadi yang berani. Jangan takut untuk memulai sesuatu yang baik karena ada Tuhan yang menyertai. Ingat ya, berani berbuat yang baik, bukan berani berbuat yang jahat. Ya, kalau gitu adik-adik kakak percaya firman Tuhan cukup sampai di sini. Biar Tuhan yang menegur setiap hati kita adik-adik di rumah untuk jadi pribadi yang berani. Yuk, kita akan tutup dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini mau jadi anak yang pemberani, mau jadi anak yang luar biasa hebat, percaya ketika kita melakukan segala sesuatu ada Tuhan, itulah yang membuat kita berani. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang pemberani, kami mau jadi anak Tuhan yang pantang menyerah dan berani mencoba dan berani untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik terimalah berkat, kasih sukacita, keberanian dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Allah Roh Kudus yang selalu menyertai setiap kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, oke, sampai berjumpa di minggu-minggu yang akan datang. Happy Sunday and God bless you. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan lupa kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu kalian ya. Happy Sunday, God bless you! Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. God bless you all. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah
yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you. Bye-bye. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you. Shalom Kak, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dadah Kak, God bless you all. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, God bless you all. 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you. Shalom semuanya, ayat hafalan hari Minggu ini diambil 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. God bless you all. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you, happy Sunday. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Korintus 15 ayat 57. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you. Terima kasih. Korintus 15 ayat
57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nama saya Jose. Ayat hafalan hari ini Korintus 15 ayat 57. Tetap bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you all. Bye-bye. Nama saya Mariana. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih and God bless you. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, God bless you. 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, God bless you. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih semua. Korintus 15 ayat 57 mengatakan, tetapi bersyukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bye-bye, God bless you. Selamat hari Minggu. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih. Dadah. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you. Bye-bye. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. God bless you. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, God bless you. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you. Ayat
Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.